Cleopatra berpikir agak lama, namun kemudian dia menggelengkan kepalanya tanda tidak memiliki jawaban. Bagaikan hendak menyelidiki hal itu sekarang, semua infrastruktur hancur lebur, alat komunikasi dan transportasi semua lumpuh total. Untuk makan dan ganti pakaian pun dia tidak tahu harus berbuat apa. Arkitirema mengerti kebingungan Cleopatra. Pemuda itu kembali mengeluarkan kristal Adhama, lalu mengarahkan ujungnya pada tanah. Dari kristal itu muncul sebuah gelombang berupa getaran yang mampu menembus sebuah planet. Kristal Adhama benar-benar adalah sebuah kristal dengan kegunaan sangat lengkap. Sekarang Arkitirema memfungsikan teknologi Prembit yang ada di kristal Adhama. Teknologi Prembit adalah sebuah teknologi di mana berfungsi untuk mengukur dan mengetahui apa saja yang terkandung dan terjadi pada sebuah planet. Ukuran dari gelombang yang dikeluarkan oleh alat ini adalah plutna. Semisal apabila kita ingin menyelidiki dan mengetahui apa saja yang terkandung di dalam sebuah planet, baik itu kandungan minyak, mineral, batu bara, ataupun kandungan barang berharga lainnya seperti emas, intan, dan sebagainya, atau apapun benda tersembunyi dalam satu planet, maka alat ini akan mengeluarkan gelombang transversal sebesar 274 plutna. Dalam hitungan detik, alat ini sudah mampu mendeteksi secara tepat, objektif dan pasti apa saja yang terkandung di dalam sebuah planet. Gelombang plutna sendiri memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan gelombang yang biasa dipakai teknologi sekarang. Gelombang ini sangat halus dan tinggi sehingga tidak bisa diukur dengan hertz. Tetapi mempunyai ukuran sendiri sesuai namanya, yaitu plutna. Biasanya teknologi ini berupa alat terpisah khusus sebesar telapak tangan. Namun khusus untuk kristal Adhama, di dalamnya sudah ada Prembit portable. Arkitirema memanfaatkan fungsi Prembit kristal Adhama adalah untuk mengetahui apa yang terjadi di planet Prestas, dan juga ingin mengetahui dengan pasti koordinat-koordinat dari kota lain di planet ini. Beberapa detik kemudian, setelah data masuk, muncullah hologram yang menunjukkan keadaan planet Prestas. Semua yang hadir ikut menyaksikan gambaran 4 dimensi itu. Meskipun tidak mengerti dan merasa aneh, tetapi mereka semua memiliki rasa ingin tahu sangat kuat. Dari gambaran hologram itu, Arkitirema segera tahu bahwa hanya kota itulah yang diserang, sedang kota-kota lain masih aman. Namun pemuda itu masih belum mengetahui mengapa hanya kota itu saja yang diserang, sedangkan kota lain masih terlihat utuh dan kehidupan berjalan seperti biasa. Prembit. Arkitirema dan semua yang ada di sana terlonjak sangat kaget karena terdengar sebuah suara menggunakan bahasa Prestas disertai gelombang tenaga sangat kuat menghantam dada. Paling kaget adalah Arkitirema. Selama ini tidak pernah ada yang lolos dari kewaspadaannya. Tetapi mengapa suara ini tiba-tiba muncul tanpa terdeteksi olehnya sedikit pun? Pemuda itu segera mencari sumber suara, dan dilihatnya 4 sosok tubuh kekar dengan jubah kebesaran melayang di udara, bagaikan 4 dewa perang mengunjungi manusia. Cleopatra, Clentia, dan semua yang ada di sana berteriak kaget melihat 4 sosok manusia itu. Bahkan Kriet segera merangkak ke kaki Arkitirema untuk mencari perlindungan. Ternyata engkau sudah bisa tiba terlebih dahulu, utusan Adhama. Aku puji kemajuan teknologimu yang selangkah lebih maju dari kami. Aku puji juga kemampuanmu yang telah menghancurkan Alborg kami dengan cepat. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang menghentak-hentak dada. Tidak jelas siapa yang bicara, karena 4 sosok itu mulutnya semua tertutup. Saking kuatnya gelombang suara tersebut, wanita dan orang tua sampai ada yang terjatuh berlutut saking tidak kuatnya menahan tekanan gelombang. Suara itu tidak diucapkan dengan teriakan keras, tetapi diucapkan dengan nada datar dan biasa saja. Namun getarannya sungguh luar biasa. Rata-rata semua orang menutupi telinga, tapi semua sia-sia belaka. Getaran itu tetap saja menyeruak masuk ke dalam dada mereka. Arkitirema segera mengenali 4 orang itu sebagai 4 raja bangsa, Tark,
Mosram, Bropa, dan Zineznela. Ia segera memberi hormat kepada mereka sambil bertanya, "Selamat datang para raja yang mulia di planet Prestas. Sudikah kiranya Anda semua bisa menjelaskan mengapa planet ini diserang?" Pemuda itu tidak mau berbasa-basi dan langsung bertanya tanpa tedang aling-aling. Langsung ke inti masalah. Bagus, kamu ingin tahu, wahai utusan Adhama? Engkaulah penyebabnya, utusan Adhama. Engkaulah yang menyebabkan kami terpaksa menghancurkan distrik lorong penyingkat ini. Gara-gara mulah semua ini terjadi. Arkitirema memandang mereka dengan tatapan tidak mengerti. "Kamu tidak mengerti, wahai utusan Adhama yang bijaksana?" Terdengar suara meledek yang tidak diketahui siapa pengucap kata-kata itu. "Bapak manusia memang salah pilih orang. Orang bodoh seperti ini dijadikan utusan." Kembali terdengar suara dengan kekuatan dan getaran yang sama. "Engkaulah yang memaksa kami untuk menghancurkan dan membunuh mereka semua agar tidak ada saksi kematianmu. Kami tahu bahwa engkau akan tiba di tempat ini, tapi kami tidak menduga engkau bisa tiba lebih dahulu." Mendengar kata-kata ini, Arkitirema segera mengerti. Ternyata mereka merencanakan pembunuhannya, tetapi agar tidak ada saksi, mereka lalu menghancurkan satu distrik dan akan membebankan semua kesalahan itu di pundaknya. Juga mengkondisikan agar terlihat bahwa pemuda itulah yang menghancurkan seisi kota dan mereka berempat akan muncul sebagai pahlawan. Sebuah rencana yang benar-benar jahat dan keji. Arkitirema tersenyum pahit. Dia tidak menjadi marah dengan mengetahui rencana itu. Namun bangsa Prestas yang ada di sana benar-benar marah. Bangsa Prestas bukanlah bangsa yang bodoh. Sebaliknya mereka adalah bangsa yang cerdas, karena 2,5% kapasitas otak dan badan mereka tidak terganggu oleh makanan dan pola pendidikan yang salah, sehingga mereka bisa merangkai sebuah analisa. Kleopatra dan semua orang mengeluarkan kata-kata kutukan. Sudah salah, 4 raja itu masih ngotot membuat pembenaran-pembenaran untuk membuat Arkitirema terlihat salah. "Diam semua!" Terdengar bentakan dahsyat yang membuat semua orang menjadi mendadak diam dengan lutut menjadi lemas karena dadanya merasa dihantam oleh sebuah benda padat dan berat. Bahkan, banyak pula yang terpelanting, terutama wanita dan anak-anak. Semua orang kecuali Arkitirema terpaksa menjatuhkan diri untuk duduk karena lutut mereka tidak bisa dibawa berdiri akibat bentakan tadi. Bagi sang utusan Adhama, bentakan tadi hanya seperti angin sepoi-sepoi saja, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sejak tadi pemuda itu benar-benar merasa prihatin dengan kecerdasan dan kekuatan mereka. Apakah tidak terpikir tentang balasannya nanti di akhirat kelak? Ataukah mereka terlalu sombong karena memiliki kemampuan seperti itu? Ataukah juga kejahatan leluhurnya yang diturunkan kepada mereka, seperti ketika Kaba membunuh Hab? Arkitirema melihat 4 orang raja itu dengan geleng-geleng kepala, seperti kita melihat tingkah pola anak kecil manja dan nakal. Namun terjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika semua orang terduduk karena lemas, Kriya tiba-tiba berdiri membelakangi Arkitirema sambil menunjuk dan berteriak-teriak pada 4 raja yang masih melayang di udara tersebut. Kriya bagaikan memarahi dan menasehati 4 raja besar dengan suara bayinya. Mungkin dia berbicara menggunakan bahasa bayi, akan tetapi malah terdengar sangat lucu. Mungkin apabila keadaan tidak tegang, kejadian ini akan mengundang tawa dari setiap orang dewasa yang melihat. Tetapi semua malah menjadi tambah tegang melihat 4 raja itu, mukanya menjadi merah tanda amat sangat marah dan tersinggung. Mereka 4 raja dari 4 bangsa besar dinasehati oleh seorang bocah masih bayi. Sungguh itu adalah penghinaan yang luar biasa bagi mereka. Begitulah memang apabila seorang sudah tertutup oleh egonya, dia akan merasa selalu paling benar dan tidak bisa dikritik. Melihat Kriya seperti itu, Arkitirema segera meningkatkan kewaspadaan sampai titik puncak, juga mempersiapkan seluruh energi untuk menjaga segala kemungkinan. Sang utusan Adhama itu tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan yang sangat besar. Satu saja sudah berat, apalagi 4 orang sekaligus.
Akan tetapi ia sama sekali tidak takut, hanya tidak boleh mengambil langkah sembarangan. Semua harus melalui perhitungan matang. Tindakan waspada Arkitirema itu mengundang prasangka lain dari empat raja. Mereka merasakan ada peningkatan energi di tubuh pemuda itu dan menganggap apa yang dilakukannya adalah tantangan perang. Hal ini membuat empat raja itu sangat murka, seperti sudah berunding sebelumnya. Mereka menyerang Kriet dan Arkitirema secara bersamaan dengan tembakan energi dari jarak jauh. Tidak ada lagi pertimbangan etika dan moral. Mereka sudah tidak peduli lagi bahwa yang diserangnya adalah anak kecil dan seorang muda. Yang penting menurut mereka adalah cepat selesaikan permasalahan adalah lebih baik. Serap! Arkitirema tidak sempat berpikir panjang karena serangan itu terlalu cepat. Secara refleks ia menutupi Kriet dengan tubuhnya sambil mengerahkan tenaga perlindungan dengan maksimal. Terdengar suara luar biasa dahsyat bagaikan ratusan bom meledak secara bersamaan. Krak! Inilah ujian kekuatan yang jauh lebih berat dari Kandradenuka. Tidak ada AstraZeneca di sana untuk menteleportkan ledakan. 4 kekuatan sangat dahsyat menekan tubuh Arkitirema tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri. Tidak ada yang diingat pemuda itu selain hanya mengerahkan kekuatannya sampai tingkat tertinggi untuk melindungi diri dan Kriet. Gabungan 4 kekuatan raja besar itu benar-benar meluluh lantahkan bukit di mana sisa bangsa Prestas berkumpul. Bahkan sampai kota di bawah bukit yang tadinya sudah hancur dan luluh lantah sekarang menjadi hilang sama sekali. Apabila bukit sangat besar itu bisa dihancur lebur, bisa dibayangkan bagaimana kalau mengenai tubuh manusia tanpa energi perlindung seperti Arkitirema. Cleopatra, Clentia, dan ratusan orang rakyat Prestas langsung berubah menjadi debu tanpa sempat berteriak atau mengeluarkan jeritan kematian. Tempat yang sebelumnya adalah sebuah bukti resik, asri, dan terawat, sebagai sarana bermain anak-anak juga sebagai sarana rekreasi, di mana biasanya dalam keadaan sehari-hari selalu terisi oleh tawa ceria penerus bangsa Prestas. Sekarang menjadi hilang tak berbekas, digantikan oleh sebuah lubang mengerikan sangat besar, yang semakin lama semakin membesar dan melebar, juga semakin dalam. Ukuran untuk gempa dan getaran di sana mungkin sudah bukan skala Richter lagi. Sebetulnya dalam keadaan biasa, 4 raja besar itu tidak pernah akur satu sama lain. Mereka selalu bersaing untuk menunjukkan siapa yang terbaik di antara 4 pemimpin itu. Sekarang pun tidak berbeda, masing-masing ingin pamer kekuatan, maka oleh sebab itu tiap raja mengeluarkan kekuatan tertinggi. Salah satu dari mereka berkata dengan nada sombong dan pongah. Rasakan itu manusia bodoh, rasakan kekuatan kami. Salah satu dari kami saja sudah tak terlawan. Sekarang engkau hendak melawan penggabungan tenaga kami. Dasar tidak tahu diri, Tuhan pun tidak akan bisa melawan penggabungan tenaga kami. Hahaha. 4 raja itu semua menertawakan Arkitirema. Sungguh sebuah kesombongan yang amat sangat luar biasa, dan itu akan dibayar dengan sangat mahal. Mendapatkan tekanan sekuat dan sedahsyat itu, Arkitirema menjadi tidak panik. Pikirannya tetap tenang, diperhatikan juga dirasakan gabungan 4 kekuatan menyerang dengan seksama. Ternyata pada dasarnya, kekuatan mereka berempat itu sama dan sejenis. Bisa dikatakan tidak ada perbedaan sama sekali. Sambil memeluk Kriet, energinya terus membentuk pola perlindungan bagaikan matahari mini berwarna biru. Kriet sendiri sudah menjadi pingsan sejak awal ditembak. Semakin mendapat tekanan bukannya semakin ke bawah, melainkan semakin melayang ke atas. Karena energi itu membuat medan anti-gravitasi sangat kuat. Mungkin kalau manusia lain didesak seperti itu akan menjadi tidak tahu apa yang harus diperbuat, selain mempertahankan hidup saja. Tetapi berbeda dengan Arkitirema, dalam keadaan terdesak, otak superiornya tidak berhenti terus berputar dan berpikir. Pemuda itu teringat ucapan Adhama bahwa tubuhnya adalah senjata yang tidak terkalahkan. Ada satu pelajaran di AstraZeneca tentang molekular tubuh. Pelajaran ini sebetulnya adalah pelajaran dasar untuk modal penguasaan energi manusia, terutama pengenalan sel mitochondria.
Ada satu bagian yang masih menjadi kendala bagi pemuda itu ketika berlatih, yaitu memisahkan klad dari sel mitokondria, karena dibutuhkan energi sangat besar dari luar tubuh. Kali ini ia melihat sebuah kesempatan sangat besar untuk bisa dimanfaatkan menembus kendala titik akhir dari latihannya itu. Arkitirema segera menyerap semua energi penyerang itu, sedikit demi sedikit ke setiap sel mitokondria di tubuhnya. Satu persatu, tiap sel mitokondria di tubuhnya mendapat suplai tenaga untuk dipergunakan membuka klad. Karena satu sel memiliki satu klad, oleh sebab itu dibutuhkan tenaga yang luar biasa besar, dan banyak empat raja itu tidak sadar bahwa mereka sedang dimanfaatkan untuk menembus ke tingkatan lebih lanjut.